Bangun tengah malam. Jangan malas. Tengah malam. Antum lihat para anbiya wa rusul. Juga antum lihat Nabi Muhammad SAW nggak pernah tinggal salat malam. Berlomba-lomba. Ini sunnah. Tapi Nabi nggak pernah tinggal. Sampai Nabi menegur Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar waktu umurnya kurang lebih 13-14 tahun. Dia nginap di rumah Nabi. Waktu itu Nabi gilir dengan Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nginap Ibnu Umar, Nabi salat malam, Hafsah radhiyallahu anha juga salat malam, Nabi SAW salat malam, Hafsah radhiyallahu anha salat malam, masing-masing salat malam. Ibnu Umar enggak bangun. Maka Nabi menegur Ibnu Umar radhiyallahu an, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bilail." Sebaik-baik hamba adalah Abdullah kalau dia salat malam. Sebaik-baik hamba Abdullah kalau dia salat malam. Sejak dengar hadis Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, nggak pernah tinggal dia. Sampai menjelang wafat nggak pernah tinggal. Salat malam. Semangat salat malam. Bangun, doa kepada Allah, minta untuk kebaikan kita, keluarga kita, dan juga buat umat. Bangun tengah malam. Antum dipilih oleh Allah untuk thalabul ilmi di pondok. Antum belajar bertahun-tahun, bukan setahun 2 tahun di pondok. Kalau sudah belajar di pondok, baik yang ikhwan maupun akhwat, mestinya begitu keluar dari pondok, ada hasil dari pondok itu, apa yang bermanfaat buat dia lakukan dalam kehidupan ini. Dia dipilih oleh Allah untuk masuk ke pondok. Bukan dia bisa sendiri untuk ke pondok, tidak. Tapi Allah pilih dia ke pondok. Sama seperti anak-anak yang belajar di Madinah. Dia bisa ke Madinah bukan karena kehebatan dia, tapi Allah pilih dia untuk belajar di Madinah agar dia di sana belajar agama, kemudian dia pulang mendakwahkan Islam ini, Al-Quran wa Sunnah al-Fahmi salaf. Bukan diam dia, bukan pulang kemudian dia cari maisha. Betul, wajib cari maisha, tapi ada kewajiban dia yang Allah bebankan kepada dia untuk mendakwahkan Al-Quran wa Sunnah al-Fahmi salaf. Itu kewajiban dia. Bukan dia kemudian dia cari sibuk dengan yang lain. Sibuk dengan usaha, dengan dagang. Boleh, wajib cari maisha, dia wajib. Tapi kewajiban dia yang terbesar, Allah pilih dia belajar di Madinah untuk apa? Untuk dia pulang mendakwakan Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Yang paling penting dakwakan oleh dia adalah tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, dan menjauhkan bid'ah. Itu kewajiban dia. Dia harus bimbing umat ini. Siapa lagi yang mau bimbing? Justru anak-anak pondok dan juga orang-orang yang tamatan dari Madinah, yang dari Riyadh, yang lain, dia pulang untuk mengajarkan Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Kewajiban dia, dan Allah akan tanya di hari kiamat nanti apa dia belajar dan apa yang dia harus sampaikan kepada umat ini. Umat butuh ilmunya dia. Jadi kewajibannya dia, ada kewajiban. Dia belajar di pondok, dia belajar di Libya, dia belajar di Madinah, dia belajar di Yaman. Pulang ini untuk mendakwahkan Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Itu kewajibannya dia. Terus, dan gak boleh berhenti. Siang dan malam dia dakwakan, itu kewajibannya dia. Karena Allah pilih dia untuk belajar, maka dia kewajiban. Dan ganjarannya besar, yang luar biasa. Selama dia dakwakan, selama itu dapat mengalir pahalanya. Man dalla ala khairin kafa'ili. Barang saya menunjukkan orang berkebaikan, dia akan dapat ganjaran terus. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang mengajak orang pada petunjuk, maka dia dapat ganjaran, terus dapat ganjaran orang-orang yang mengikutinya, dan tidak kurang sedikit pun juga. Ini kewajiban. Jadi jangan ditinggalkan. Kepada yang ngaji tetap harus introspeksi, merubah, artinya kepada kebaikan. Kalau kita nggak berusaha untuk merubah, siapa lagi? Kita jadi contoh. Yang belajar di pondok juga demikian, yang belajar di Madinah juga demikian. Antum kewajiban mendakwakan Quran wa Sunnah al-Fahmi salaf. Terjun di masyarakat, dakwakan kepada umat ini agar umat paham. Jutaan orang yang tidak paham tentang agama, jutaan. Dan itu kewajiban kita. Apa kita mau biarkan mereka dalam kegelapan, dalam zulumatul jahal, zulumatul syirik wa zulumatul bid'ah? Mereka dalam kegelapan kebodohan, kegelapan syirik, kegelapan bid'ah. Kewajiban kita untuk memberikan cahaya kepada mereka. Dan itu tanggung jawab kita, dan akan ditanya di hari kiamat nanti. Kemudian yang perlu saya ingatkan kepada saya dan antum sekalian,
Antum berusaha setiap hari itu untuk baca. Karena kalau kita lihat teman-teman kita kurang baca. Ya. Bukan hanya orang awam, bahkan para ustadz juga sebagian kurang baca. Kalau dibilang baca, yang pertama kali yang dibaca apa? Al-Quran. Nabi suruh baca Quran sehari berapa juz? Iqra'ul Quran fi syahr. Baca Quran, hatamkan Quran selama sebulan. Artinya, maksudnya Nabi hatamkan Quran selama sebulan, berarti sehari baca berapa juz? 1. Antum baca tuh, nanti pulang dari sini baca 1 juz. Kemudian Nabi katakan lagi, Iqra'u fi ishrin. Bacalah selama 20 hari. Berarti 1 hari 1,5 juz. Iqra'u fi 15. Bacalah selama 15 hari. Hatamkan 15 hari. Berarti sehari 2 juz. Iqra'u fi ashrin. Bacalah selama 10 hari. Berarti sehari 3 juz. Iqra'u fi sabin wala tazid la dzalik. Bacalah selama sepekan, jangan kurang daripada itu. Artinya kalau kita bisa baca 1 juz, baca. Kalau bisa lagi 1,5 juz. Kalau bisa lagi 2 juz. Kalau bisa 3 juz. Setiap hari antum baca, istri antum baca, anak antum baca. Setiap hari itu baca. Itu yang pertama. Baca Quran tiap hari. Antum akan merasakan barokahnya rumah tangga antum. Barokah itu dengan baca Quran barokah. Karena Allah sebutkan bahwa kitab yang paling barokah apa? Al-Quran. Kalau kitab ini barokah, berarti kita bacanya pun barokah. Rumah tangga kita pun barokah dengan baca Al-Quran. Perhatikan tuh, baca Quran setiap hari. Yang kedua, jadi istri antum baca, anak antum baca, antum juga baca. Setiap hari itu, pagi baca, sore baca, malam baca. Harus ada waktu untuk baca Quran. Jangan ditinggalkan. Gak bisa ditinggalkan Quran, baca. Setiap hari. Sekarang kan enggak, sibuk dengan apa? Dengan HP. Quran, tiap hari baca Al-Quran, tiap hari itu. Dan Nabi menyuruh kita suruh baca Al-Quran. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, enggak ada bacaan Quran. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi surah Al-Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Akhrajahu Muslim. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia. Rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Makanya ini jalan menuju surga. Makanya banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya. Pasti celaka. Pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat. Bukan 1, bukan 100, bukan 1000, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang yang ada sekarang ini juga dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu. Celaka. Susah hidupnya, sulit hidupnya. Sengsara hidupnya, tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Tapi kalau dia berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku, dan Allah nggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini. Berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti. Gitu. Tuh perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Dan taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena dia, orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua, gak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini. Pasti. Perhatikan tuh. Anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam. Babani muajjalani uqubatuma ma'a ma yadakhiru fil akhirah al-baghy wal 'uquq. Kata Nabi ada 2 dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghyu, yaitu
orang yang zalim. Yang kedua al-uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, Masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Dia dulu durhaka pada orang tuanya. Bertaubat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan. Minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salahnya ketika masih kecil, atau remaja, atau sudah ketika pemuda, atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita di surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik pada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu, apa yang antum disuruh sama orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan, disuruh sholat, jangan marah. Disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya. Tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, nggak baca Quran dibiarkan, nggak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini, yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat, nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua, jangan marah, jangan marah. Disuruh apa aja sama orang tua, sami'na wa ata'na. Ingat tuh, disuruh orang tua jangan bilang enggak, iya, sami'na wa ata'na. Itu perhatikan, itu jalan kita menuju surga.